Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi teman-teman. Hari ini tetap di channel OPS Kendit ya. Kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk melaporkan Siharka ya. Biasanya LKH ASN juga itu. Nah, di sini kita bisa dilihat apa itu Siharka, Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN. Ada NIP dan user. Caranya ya seperti itu, kita masukkan NIP itu atau username, kita masukkan ya. Nah, kita tinggal login ya. Nah, seperti ini. Nah, biar ini tidak ada terjadi kesalahan, ini kode captcha-nya kalau bisa di-refresh berapa kali. Nah, seperti ini, kemudian tinggal dimasukkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah pelaporan tahun lalu ya. Kita akan melakukan pelaporan di tahun 2020 ya. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti bersama. Kita di sini di samping ada laporan baru. Nah, kita klik laporan baru seperti ini, kemudian kita cek dulu data pribadinya ya. Data pribadinya silahkan dicek ya teman-teman. Dicocokkan dengan data pribadi teman-teman semua ya. Kemudian setelah dirasa benar ya, teman-teman tinggal simpan. Setelah seperti ini ya, sudah seperti ini, tinggal lanjut. Nah, di sini ada data keluarga. Kalau setiap tahun kita melaporkan, datanya itu silahkan cek di sini ya. Ini ada tanda panah yang melingkar ya, atau reload table. Nah, kita reload seperti ini. Nah, muncul di sini ya. Nama suaminya atau nama istrinya akan muncul di sini. Kemudian lanjut, di bawah data anak juga di refresh seperti ini ya. Di refresh. Setelah itu, nah di sini muncul ya teman-teman, muncul. Kemudian kita lanjut ke data harta kekayaan. Jika ada data anak baru, kalau memang anaknya itu bertambah, kita input baru di sini ya itu ya. Kemudian yang seterusnya adalah harta kekayaan. Di harta kekayaan di sini ada banyak ya. Ada harta tidak bergerak, ada harta bergerak. Nah, di sini kalau ingin mengisi, kita cuma tinggal klik info seperti ini ya. Nomor 1. Nah, di sini ada nomor 1, nomor urut, nomor 2 jenis harta, harta tanah dan bangunan ya. Di sini kita bisa mengisikan ya. Kita coba input ya. Nah, di sini kita bisa pilih jenis tanah tanah dan bangunan jika itu ada tanah dan bangunan. Kemudian luasnya berapa, nama atas nama siapa, itu statusnya apa. Kalau atas nama orang tua masih silahkan masukkan atas nama orang tuanya, namanya, hubungannya apa, bisa lainnya ya. Atau kalau memang punya sendiri bisa diisikan nama sendiri. Kemudian alamat di sini alamat rumahnya yang bersangkutan ya. Kemudian tahun perolehan, tahun berapa, harga perolehannya ya berapa, nilai jualnya berapa ya, nilai jualnya saat ini ya. Kemudian kita simpan ya. Lanjut setelah itu ke harta bergerak. Nah, di sini kita karena tidak ada, ketika kita refresh memang tidak muncul ya, karena yang bersangkutan masih belum punya. Kemudian harta bergerak. Nah, di sini harta bergerak ada beberapa ya. Di sini ada transportasi. Nah, ini bisa kita baca sendiri, mobil, sepeda motor, mesin dan lain-lainnya, kapal laut, pesawat udara. Kemudian kalau memang tahun lalu kita melaporkan, tinggal di refresh seperti ini, nanti muncul seperti ini ya. Nah, kemudian peternakan, perikanan atau perkebunan kita refresh juga. Kalau memang tidak ada, tahun kemarin tidak ada ya tidak ada. Kemudian kita juga ini kosong juga. Surat berharga kalau memang tidak punya, kita refresh, tidak ada ya. Nah, kita juga refresh seperti ini, tidak ada. Piutang kita refresh,
sudah ada juga. Nah, tinggal hutang, kita refresh. Nah, di sini kalau memang hutangnya bertambah, nah di sini ya, kalau memang hutangnya bertambah silahkan ditambah. Kalau memang tetap, nah setiap tahun itu kan ada angsuran, biasanya itu kan berkurang. Contoh tahun lalu itu 150 juta. Nah, kan 1 tahun itu kita mengangsur. Jadi ini nanti dikurangi ya saldonya. Kalau memang ada pengurangan. Nah, kalau ada penambahan silahkan ditambah. Lanjut ya teman-teman, dari harta kekayaan sudah ya. Kemudian penghasilan. Nah, di sini ada penghasilan. Di sini ada gaji pokok kali 12. Di sini ya. Gaji pokok kali 12, atau kalau mau ditambah gaji 13 silahkan juga, tapi saya pakai gaji pokok kali 12 karena 1 tahun. Kemudian tunjangan jabatan di slip gaji itu sudah ada ya, slip gaji itu sudah ada tunjangan jawabannya berapa. Nah, seandainya 500 kali 12. Tunjangan lain-lainnya di sana juga ada, tinggal dilihat di sana ya. Nah, penghasilan bersih tinggal dimasukkan juga di sini. Ya, teman-teman, itu ya dari penghasilan jabatan. Kemudian penghasilan dari profesi. Bagi guru biasanya ada penghasilan yang dari profesi, yaitu sertifikasi. Sertifikasi itu gaji pokok kali 12 ya. Kalau memang ini Desember, kita cek di Desembernya. Adik, kalau ini 2020, kita cek di Desember 2020. Kemudian setelah itu kita ke penghasilan dari usaha lain. Nah, kita refresh juga seperti ini. Kalau memang tidak ada. Penghasilan dari hibah, kita cek seperti ini. Kemudian ada penghasilan dari suami. Nah, di sini ya, kalau memang ada penghasilan silahkan dimasukkan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi setelah sudah selesai, kita lanjutkan ke pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini pengeluaran rutin. Nah, ini berapa? Contoh 1 tahun itu kita menghabiskan berapa pengeluaran rutin kita. Seperti ini, pengeluaran rutin itu ya ada berapa ya? Diisi dengan perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin seperti biaya listrik, air, transportasi dan biaya hidup lainnya. Ya, nah itu ya yang kita keluarkan setiap bulannya berapa? Kali 12. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran lainnya. Pengeluaran lainnya itu pengeluaran seperti kreasi, asuransi, biaya pengobatan dan lain-lain ya. Kemudian kita simpan. Nah, terakhir selesai. Di selesai itu kita isikan ini ada beberapa ini pilihan. Isi keterangan pelaporan dengan maksud atau tujuan pelaporan. Contoh pelaporan pertama, kita tinggal klik pelaporan pertama. Nah, di sini ada pelaporan untuk naik jabatan. Di sini kita tulis ya, kalau memang itu untuk naik jabatan ya. Kemudian setelah itu kita klik selesai. Ini ya. Nah, kita tinggal cek dulu. Setelah itu kalau teman-teman mengerjakan punya salah satu PNS atau ASN, tinggal cetak ini. Nah, ketika dicetak seperti ini, ketika kita print seperti ini. Nah, di sini teman-teman sudah terisi ya. Nah, di sini tinggal dilihat lagi, dicek. Ini ada draft ya. Ini nanti ketika dikirim ini akan hilang ya. Ada bacanya draft. Tanda ini hilang setelah disubmit ya. Karena kita belum submit ya, jadi draft itu muncul ya. Nah, kemudian setelah itu kita kirim inspektorat, cetak bukti laporan. Nah, nanti akan muncul atau akan terdownload 2 file ya, hasil dari ini, cetak dari ini. Kemudian yang kedua adalah cetak bukti laporan, ada 2 lembar ya. Cetak bukti laporan itu ada 2 lembar, ada 1 lembar dan ada seperti ini teman-teman ya. Kita contohkan ya, kita contohkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah contoh bukti pelaporan bahwasanya kita sudah melaporkan. Nah, nanti dipotong 2,
satu untuk arsip sekolah, satu untuk dikirim. Itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa juga share kepada teman-temannya supaya channel ini tetap eksis, dan saya juga semangat untuk memberikan tutorial-tutorial kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.